Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya tanda keimanan yang nyata dalam diri seseorang? Bukan sekadar ucapan, tapi sesuatu yang hidup di hati, yang terlihat dalam cara kita mencintai sesama mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansor, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansor. Kalimat yang singkat, tapi syarat makna, karena di balik kecintaan kepada kaum Ansor, tersembunyi ukuran kejujuran iman seseorang. Di video kali ini, kita akan menelusuri mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan cinta kepada Ansor sebagai simbol keimanan, dan bagaimana nilai itu bisa kita hidupkan di zaman sekarang. Selamat datang di kanal Mr. Books, tempat di mana kita belajar, merenung, dan berusaha memahami hikmah Islam dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Al-Ashir, Babun, Alamatul Imani, Hubbul Ansor. Haddatsana Abul Walid, Qala Haddatsana Syu'batu qala akhbarani Abdullah bin Jabrin qala sami'tu Anasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul imani hubbul ansor wa ayatun nifaqi bu'dul ansor. Ke-10. Bab salah satu tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansor. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Jabr mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku telah mendengar Anas meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansor, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansor. Hadis nomor 17 ini tercantum juga pada hadis nomor 3784. Syarah hadis. Perkataan babun, bab. Lafaz bab dibaca dengan tanwin babun. Setelah disebutkan pada hadis terdahulu bahwasanya salah satu syarat untuk meraih manisnya iman adalah mencintai karena Allah. Selanjutnya Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang mengindikasikan kepada hal tersebut, yaitu bahwa mencintai kaum Ansor juga termasuk mencintai karena Allah. Sebab mencintai orang yang dicintai oleh Allah karena memiliki sifat pembelaan an-nasroh, ini adalah termasuk mencintai karena Allah. Dengan demikian, meskipun orang-orang Ansor itu telah termasuk ke dalam keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencintainya kecuali karena Allah, namun penyebutannya secara khusus dalam sebuah nas menunjukkan adanya keistimewaan. Perkataan haddatsana Abul Walid, Abul Walid meriwayatkan kepada kami. Abul Walid yang dimaksud adalah Abul Walid At-Toyalisi. Perkataan Jabr, Jabr yakni Ibnu Atik Al-Ansori, ia termasuk perawi yang memiliki nama yang sama dengan nama ayahnya, yaitu Abdullah. Perkataan ayatul iman, tanda keimanan. Lafaz al-iman dibaca majrur sebagai mudhof ilaih. Itulah bacaan yang menjadi pegangan seluruh riwayat dalam kitab As-Sahihain, Sunan, Mustakhrajat, dan Musnad. Lafaz ayah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari pada judul bab, artinya adalah tanda. Dalam kitab I'rabul Hadis karya Abul Baqa Al-Akbari tercantum dengan lafaz innahul iman, sesungguhnya hakikat iman adalah. Dengan lafaz al-imanu yang dibaca marfu', Abul Baqa mengi'rab kalimat tersebut sebagai berikut. Inna
adalah huruf takkid. Al-ha'u adalah dhamir sya'an. Lafaz al-iman adalah mubtada. Dan kalimat setelahnya adalah khobarnya. Maksud kalimat tersebut adalah sesungguhnya hakikat iman adalah mencintai kaum Ansor. Lafaz hadis ini merupakan sebuah tashif, kesalahan tulis. Selain maknanya juga tidak tepat. Sebab mengesankan pembatasan iman hanya dalam satu perkara saja, yaitu mencintai kaum Ansor. Padahal hakikatnya tidaklah demikian. Jika ada yang menyatakan bahwa lafaz hadis yang masyhur juga mengesankan adanya pembatasan tersebut, demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Fadhailul Ansor dari hadis Al-Bara' bin Azib dengan lafaz Al-Ansoru la yuhibbuhum illa mu'minun. Kaum Ansor tidak dicintai melainkan oleh seorang mukmin. Maka jawaban untuk pernyataan pertama adalah tanda itu seperti ciri khas yang apabila ciri khas mencintai kaum Ansor ini ada, maka yang ditandai atau diberikan ciri khas iman pasti ada. Namun apabila ciri khas mencintai kaum Ansor ini tiada, belum tentu yang ditandai iman atau yang diberikan ciri khas tidak tiada. Jika kesan iman hanyalah sebatas mencintai kaum Ansor diambil dari mafhum hadis bab ini, maka perlu diketahui bahwa mafhum ini adalah mafhum laqab. Sedangkan mafhum laqab tidak dipertimbangkan dalam penetapan hukum. Kalaupun kami setuju bahwa pembatasan iman hanyalah mencintai kaum Ansor dan kemunafikan hanyalah membenci kaum Ansor, itu memang ada. Namun pembatasan itu bukanlah bermakna hakiki, tapi hanya sekedar untuk menunjukkan tingginya kedudukan kaum Ansor. Atau pembatasan itu memang benar bermakna hakiki, tapi kandungannya lebih khusus, yaitu bagi orang yang membenci kaum Ansor dikarenakan sifat mereka sebagai pembela Allah. Jawaban dari pernyataan kedua, maksudnya adalah tidak mungkin mencintai kaum Ansor melainkan seorang mukmin. Tidak terkesan pada hadis tersebut adanya penafian iman atas orang yang tidak mencintai kaum Ansor. Namun, yang terkesan adalah selain mukmin pasti tidak mencintai kaum Ansor. Jika ada yang bertanya, apakah penggalan kedua dari hadis di atas berarti orang yang membenci kaum Ansor termasuk munafik meskipun ia seorang yang jujur dan telah berikrar syahadatain? Jawabannya, zahir lafaz tersebut memang bermakna demikian. Namun maksud sebenarnya bukan itu, tapi khusus bagi yang membenci kaum Ansor karena kedudukan mereka sebagai pembela Rasulullah. Kebencian itu akan mempengaruhi ikrar syahadatnya sehingga ia pantas menjadi seorang munafik. Hal itu didukung oleh riwayat Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Mustakhraj dari hadis Al-Bara' bin Azib dengan lafaz Man ahabba al-ansara fabi hubbi uhibbuhum wa man abghada al-ansara fabi bugdi ubgiduhum. Barang siapa mencintai kaum Ansor, maka karena cintanya kepadaku, aku pun mencintainya. Barang siapa membenci kaum Ansor, maka karena kebenciannya kepadaku, aku pun membencinya. Itulah bentuk cintanya sebagaimana telah dijelaskan di atas. Imam Muslim telah meriwayatkan dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu dengan lafaz la yubgidu al-ansara rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak akan membenci kaum Ansor orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dengan lafaz hubbul ansori
imanun wa bugduhum nifakun. Mencintai kaum Ansor adalah keimanan dan membenci mereka adalah kemunafikan. Atau boleh juga dikatakan sabda Nabi tersebut diucapkan sebagai bentuk ultimatum, namun yang dimaksud bukanlah maknanya secara zohir. Oleh sebab itu, istilah iman dalam hadis tersebut bukanlah lawan dari kufur, namun lawannya adalah nifak, sebagai isyarat untuk memotivasi dan sebagai peringatan. Dengan demikian, sabda Nabi tadi ditujukan kepada orang yang menampakkan keimanan, bukan kepada orang yang menampakkan kekufuran, karena ia telah jatuh ke dalam perkara yang lebih berat daripada itu. Perkataan Al-Ansori, kaum Ansor. Lafaz Al-Ansori adalah bentuk jamak dari kata nasirun, seperti kata ashabun, yang merupakan bentuk jamak dari kata sohibun. Atau lafaz Al-Ansori adalah bentuk jamak dari kata nasirun, seperti kata ashrafun, yang merupakan bentuk jamak dari kata syarifun. Alif lam di awalnya menunjukkan identitas tertentu, yaitu Ansor, pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dimaksud kaum Ansor yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Sebelumnya mereka dikenal dengan sebutan Bani Qailah, yang merupakan induk dari kedua kabilah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menamakan mereka Ansor, lalu menjadi identitas resmi bagi mereka. Identitas ini juga digunakan untuk anak keturunan mereka, seluruh sekutu dan budak-budak yang mereka merdekakan. Suku Aus dan suku Khazraj diberi keistimewaan dengan sebutan Ansor, karena dari sekian banyak kabilah yang ada, merekalah yang berhasil melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka juga telah menyediakan segala keperluan kaum muhajirin, mendermakan harta dan mendahulukan kepentingan kaum muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri dalam banyak urusan. Karena sikap tersebut, seluruh kelompok dan kabilah Arab maupun non-Arab memusuhi mereka, permusuhan yang membuahkan kebencian. Kemudian, keistimewaan yang mereka raih juga membangkitkan kedengkian dan hasad, kedengkian yang membuahkan kebencian. Oleh sebab itulah, Rasulullah mengeluarkan ultimatum bagi siapa saja yang membenci mereka, juga mengeluarkan anjuran supaya mencintai mereka. Bahkan beliau menjadikan mencintai kaum Ansor sebagai tanda keimanan dan membencinya sebagai tanda kemunafikan. Semua itu sebagai isyarat agungnya kedudukan kaum Ansor dalam Islam, serta besarnya jasa mereka terhadap agama ini. Meskipun setiap orang yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama-sama memperoleh keutamaan, namun masing-masing disesuaikan dengan bagiannya. Terdapat sebuah riwayat dalam Sahih Muslim dari Ali bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "La yuhibbuka illa mu'minun, wala yubghiduka illa munafikun." Tidaklah mencintaimu melainkan seorang mukmin, dan tidaklah membencimu melainkan seorang munafik. Ketentuan dalam hadis ini berlaku umum atas setiap sahabat Nabi, karena mereka memiliki keutamaan yang sama dan karena jasa-jasa mereka dalam agama ini. Penulis kitab Al-Mufhim berkata, mengenai peperangan yang terjadi di antara para sahabat Nabi, kalaupun sebagian mereka membenci sebagian lainnya, namun bentuk kebencian ini bukanlah bentuk kebencian seperti di atas. Situasi dan kondisilah yang memaksa mereka berbuat seperti itu. Oleh sebab itu, mereka tidak saling menghukumi munafik satu sama lain.
Keadaan mereka saat itu seperti keadaan para mujtahid, di mana yang benar akan mendapat 2 pahala dan yang salah mendapat 1 pahala. Wallahu a'lam. Dari hadis ini kita belajar bahwa cinta sejati dalam Islam bukan hanya kepada nama, golongan, atau zaman, tapi kepada nilai, keikhlasan, pengorbanan, dan semangat menolong sesama, sebagaimana yang dimiliki kaum Ansor. Maka, jika kita ingin menumbuhkan iman di hati, mulailah dengan mencintai kebaikan, mendukung orang yang berjuang di jalan Allah, dan menjaga persaudaraan di antara sesama mukmin. Semoga Allah menanamkan dalam diri kita kecintaan seperti cinta kaum muhajirin kepada Ansor, cinta yang karena iman bukan karena kepentingan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh hikmah Islam yang penuh cahaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Belajar, merenung, dan menumbuhkan iman, satu hadis demi satu hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.